Pertama-tama adalah saya akan membahas mengenai sejarah terkait negara Rusia terlebih dahulu. Awal mulanya itu Rusia ini memiliki sejarah yang kaya dimulai dari pembentukan negara-negara Rusia kuno pada abad ke-9 di mana kota Kiev menjadi pusat penting. Pada tahun 988 Masehi, Pangeran Vladimir I dari Kiev memeluk agama Kristen Ortodoks dan memperkenalkannya ke wilayah Rusia yang kemudian membentuk dasar agama dan budaya negara tersebut. Terus pada abad ke-13, bangsa Mongol menaklukkan Rusia dan mendirikan Keharyapatihan Mongol yang memberikan pengaruh terhadap budaya dan politik Rusia. Pada abad ke-15 dan ke-16, Keharyapatihan Moskow mulai menguat di bawah kepemimpinan Ivan III dan Ivan IV atau Ivan yang paling mengerikan. Nah, Ivan IV ini memperluas wilayah Rusia secara signifikan dan dianggap sebagai pendiri kekaisaran Rusia. Kemudian pada abad ke-18, kekaisaran Rusia ini menjadi kekuatan besar di Eropa, di bawah pemerintahan Tsar seperti Peter yang Agung dan Katrina yang Agung. Kekaisaran ini memperluas wilayahnya ke Siberia, Asia Tengah, dan Alaska. Selanjutnya itu Revolusi Februari dan Oktober tahun 1917 menggulingkan Tsar dan membawa Bolshevik di bawah pimpinan Vladimir Lenin ke tumpuk kekuasaan. Ini mengarah pada pembentukan Uni Soviet pada tahun 1922 setelah Perang Saudara-Rusia. Uni Soviet merupakan negara sosialis terbesar di dunia, berkuasa dari tahun 1922 hingga 1991 di bawah kepemimpinan Partai Komunis. Nah, selama periode ini tuh Rusia mengalami modernisasi besar-besaran, tapi juga mengalami represi politik yang luas. Setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, Rusia mengalami periode transisi yang sulit menuju demokrasi dan ekonomi pasar. Vladimir Putin menjadi presiden pada tahun 2000 dan sejak saat itu memegang kendali politik di negara tersebut. Sejarah Rusia ini dipenuhi dengan berbagai peristiwa-peristiwa penting yang mempengaruhi perkembangan politik, budaya, dan ekonomi yang akan saya bahas setelah ini. Perkembangan budaya di Rusia ini tuh sangatlah kaya dan beragam, mencakup berbagai aspek seperti sastra, seni, visual, musik, tari, dan arsitektur. Nah, di sini itu saya akan membahas satu persatu dari budaya Rusia tersebut. Yang pertama itu sastra Rusia, di mana Rusia ini memiliki tradisi sastra yang sangat kaya, dengan karya-karya klasik seperti War and Peace and Anna Karenina, karya Leo Tolstoy, serta Crime and Punishment dan Brothers Karamazov, karya Fyodor Dostoevsky. Penulis-penulis lain yang terkenal termasuk Anton Chekhov, Nikolai Gogol, dan Alexander Pushkin. Kedua itu adalah dari seni visual. Seni visual Rusia ini memberikan kontribusi besar terhadap seni dunia, terutama dalam seni lukis, ikonografi gereja Ortodoks Timur. Gerakan seni modern Rusia seperti suprematis dan konstruktivisme juga memiliki pengaruh global yang signifikan. Yang ketiga itu ada kebudayaan dari musik Rusia, di mana Rusia memiliki tradisi musik klasik yang luar biasa dengan komponis-komponis seperti Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Sergei Rachmaninov, dan Igor Stravinsky. Balet klasik juga menjadi bagian integral dari budaya musik Rusia dengan teater-teater seperti Teater Bolshoi di Moskow dan Teater Mariinsky di Saint Petersburg terkenal di seluruh dunia. Yang keempat itu adalah tari, di mana balet Rusia dengan karya-karya klasik seperti Swan Lake dan The Nutcracker telah menjadi salah satu warisan budaya terbesar di dunia. Selain itu, tarian rakyat Rusia juga memainkan peran penting dalam budaya tradisional. Dan yang terakhir atau yang kelima itu terkait arsitektur, di mana arsitektur Rusia ini mencakup berbagai gaya, mulai dari bangunan bersejarah seperti Katedral Saint Basil di Moskow dan Istana Musim Dingin di Saint Petersburg, hingga arsitektur modern di kota-kota besar seperti Moskow dan Saint Petersburg. Dan perkembangan budaya di Rusia ini tercermin dalam berbagai bentuk seni dan warisan budaya yang telah menjadi bagian integral dari identitas Rusia dan memiliki pengaruh global yang signifikan. Selanjutnya itu saya akan membahas terkait perkembangan sosial dari negara Rusia, di mana perkembangan sosial di Rusia mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari dari masyarakat Rusia tersebut. Dan saya akan membahas satu persatu berdasarkan aspek yang ada dalam sosial di negara tersebut. Yang pertama itu terkait demografi. Rusia memiliki populasi yang besar dan beragam, tetapi juga menghadapi tantangan demografi seperti penurunan laju kelahiran dan masalah kesehatan masyarakat seperti alkoholisme dan kesehatan mental. Yang kedua terkait ekonomi, di mana transformasi ekonomi pasca Soviet telah mengubah landscape
sosial Rusia, yang pada awalnya privatisasi dan liberalisasi ekonomi menghasilkan ketidaksetaraan yang signifikan dan kemiskinan yang mendalam, namun beberapa program pemerintah telah diimplementasikan untuk mengatasi masalah ini. Tiga itu politik, di mana sistem politik Rusia telah mengalami perubahan sejak akhir Uni Soviet. Meskipun demokrasi muncul, banyak kritik tentang otoritarianisme yang semakin kuat dan penindasan terhadap oposisi politik serta kurangnya kebebasan pers. Dan yang keempat itu budaya dan identitas, di mana identitas nasional dari negara Rusia ini dipengaruhi oleh sejarah, budaya, dan agama. Walaupun Rusia adalah negara yang multi etnis, dengan lebih dari 190 kelompok etnis budaya Rusia Ortodoks Timur menjadi dominan. Kemudian yang kelima itu ada pendidikan dan kesehatan, di mana sistem pendidikan dan kesehatan Rusia telah mengalami perubahan sejak akhir Uni Soviet. Sementara banyak fasilitas telah meningkat, masih ada tantangan dalam hal akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan. Yang keenam itu adalah tantangan sosial, di mana Rusia juga menghadapi tantangan sosial seperti pengangguran, kemiskinan, masalah narkoba, dan kejahatan yang terorganisir. Perkembangan sosial Rusia adalah hasil dari interaksi yang kompleks antara faktor-faktor seperti faktor ekonomi, politik, budaya, dan demografi. Meskipun Rusia telah mengalami perubahan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, masih terdapat banyak sekali tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan kesejahteraan dan stabilitas sosial di masa depan bagi negara tersebut. Selanjutnya saya akan membahas mengenai sistem pemerintahan dari negara tersebut, di mana sistem pemerintahan negara Rusia saat ini adalah sebuah republik federasi dengan bentuk pemerintahan semi-presidensial. Dan saya akan membahas dari komponen utama dari sistem pemerintahan yang ada di Rusia. Yang pertama itu terkait presiden, di mana presiden Rusia adalah kepala negara dan kepala pemerintahan serta panglima tertinggi angkatan bersenjata. Presiden memiliki banyak kekuasaan eksekutif termasuk pengangkatan perdana menteri dan anggota pemerintah, pengumuman keadaan darurat, dan veto atas undang-undang. Yang kedua itu terkait pemerintahannya, di mana pemerintahan Rusia yang dipimpin oleh seorang perdana menteri ini bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan negara dan administrasi sehari-hari. Menteri-menteri tersebut ini membentuk kabinet dilantik oleh presiden atas rekomendasi perdana menteri. Yang ketiga itu ada Duma Negara. Duma Negara merupakan badan legislatif yang rendah di Rusia, terdiri dari 450 anggota yang dipilih untuk masa jabatan 5 tahun. Duma ini memiliki kewenangan untuk mengesahkan undang-undang, menyetujui anggaran negara, dan mengawasi pemerintah. Yang keempat, ada Dewan Federasi. Dewan Federasi adalah badan legislatif yang lebih tinggi, terdiri dari 2 perwakilan dari setiap subjek federasi. Totalnya itu ada 170 anggota. Dewan Federasi ini memiliki peran yang lebih terbatas dibandingkan dari Duma, tetapi memiliki kekuasaan tertentu termasuk dalam hal kebijakan luar negeri dan keamanan. Yang kelima itu ada subjek federasi. Rusia terdiri dari 85 subjek federasi yang termasuk republik, wilayah, krai, oblast, kota federal, dan republik otonom. Masing-masing subjek ini tuh memiliki otonomi tertentu dalam hal legislasi dan pemerintahan lokal. Dan yang keenam ada kehakiman. Sistem kehakiman Rusia ini terdiri dari pengadilan-pengadilan yang independen, termasuk Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Agung, dan pengadilan-pengadilan lainnya, termasuk memegang kendali penting atas penunjukan hakim-hakim tertinggi. Selain komponen tersebut tuh ada juga lembaga-lembaga seperti Badan Keamanan Federasi atau FSB dan Kementerian Dalam Negeri yang bertanggung jawab atas keamanan dalam negeri dan intelijen. Meskipun secara resmi Rusia merupakan sebuah negara republik demokratis, namun banyak kritik terhadap praktik-praktik otoritarisme dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah Rusia. Kemudian itu terkait sistem kepartaian yang ada di negara Rusia. Yang pertama itu ada United Rusia, yang merupakan partai penguasa Rusia yang didukung oleh Presiden Vladimir Putin yang didirikan pada tahun 2001. Partai ini tuh mengusung ideologi nasionalisme, konservatisme, dan sosial konservatisme. United Rusia telah mendominasi politik Rusia sejak mendapat dukungan kuat dari Putin. Yang kedua itu ada Partai Komunis Rusia, yang merupakan partai oposisi utama di Rusia. Meskipun partai ini tuh telah kehilangan pengaruhnya sejak runtuhnya Uni Soviet, tetapi Partai Komunis ini masih mempertahankan basis pendukung yang kuat, terutama di kalangan lansia dan warga yang merindukan masa Soviet tersebut. Yang ketiga itu ada Partai Liberal Demokrat Rusia atau LDPR. Meskipun memiliki nama yang menunjukkan ideologi liberal dan demokratis, LDPR ini sebenarnya dipimpin oleh Vladimir Zhirinovsky yang dikenal karena retorika nasionalis ekstrimnya. Partai ini tuh seringkali mendukung kebijakan-kebijakan yang
mendukung kekuasaan Kremlin. Yang keempat itu ada V Rusia yang didirikan pada tahun 2006 sebagai hasil dari penggabungan beberapa partai sosial demokrat. Partai ini mengusung agenda kesejahteraan sosial, perlindungan pekerja, dan reformasi ekonomi, namun dalam praktiknya V Rusia ini seringkali bekerja sama dengan United Rusia. Negara kedua yang akan saya bahas ini adalah Ukraina. Pertama-tama, saya akan bahas mengenai sejarah dari Ukraina ini terlebih dahulu, di mana sejarah Ukraina ini kaya dan beragam dengan akar sejarahnya yang kuno dan berpengaruh pada budaya-budaya Eropa Timur dan Barat. Pertama itu terkait pada zaman kuno terlebih dahulu, di mana wilayah yang sekarang disebut Ukraina ini telah dihuni oleh berbagai suku kuno, termasuk bangsa Skythia, Sarmatia, dan Gotik pada abad ke-9 Masehi. Wilayah ini tuh menjadi bagian dari Kekaisaran Khazar. Terus yang kedua itu Keharyapatihan Kiev. Kiev, ibu kota Ukraina modern ini menjadi pusat penting pada abad ke-9 dan ke-10 Masehi. Keharyapatihan Kiev ini adalah salah satu negara awal Rusia kuno yang kemudian membentuk dasar kebudayaan Rusia, Ukraina, dan Belarus modern. Ketiga itu ada pengaruh Polandia dan Lituania, di mana pada abad pertengahan negara Ukraina ini mengalami pengaruh yang kuat dari Polandia dan Lituania, dan termasuk pada periode di mana sebagian wilayah Ukraina ini menjadi bagian dari Keharyapatihan Polandia dan Lituania. Keempat itu ada Keharyapatihan Rusia dan Kekaisaran Rusia. Pada abad ke-17, wilayah Ukraina menjadi bagian dari Keharyapatihan Rusia, dan pada abad ke-18 dan 19, sebagian besar wilayah Ukraina ini berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Rusia. Kelima itu terkait revolusi Rusia dan kemerdekaan Ukraina, di mana pada setelah revolusi Rusia tahun 1917 ini, Ukraina menyatakan kemerdekaannya dan berperang melawan tentara merah Bolshevik serta tentara-tentara pro-Rusia dan pro-Jerman. Namun pada tahun 1922, Ukraina menjadi bagian dari Uni Soviet. Yang keenam itu ada periode Soviet, di mana selama periode Uni Soviet, Ukraina mengalami modernisasi besar-besaran tetapi juga menderita kelaparan dan teror politik. Khususnya di bawah pemerintahan Joseph Stalin, Ukraina juga menjadi pangkalan industri dari pertanian penting bagi Uni Soviet. Yang ketujuh itu ada kemerdekaan modern, di mana setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, Ukraina memperoleh kemerdekaan penuh, namun negara ini tuh menghadapi tantangan politik, ekonomi, dan sosial termasuk konflik dengan Rusia atas Crimea dan wilayah timur Ukraina. Sejarah Ukraina ini mencerminkan kompleksitas hubungan etnis, budaya, dan politik di wilayah negara Ukraina tersebut, di mana perjuangan untuk kemerdekaan dan identitas nasional telah menjadi tema penting dalam sejarah Ukraina, dan negara ini tuh terus berjuang untuk membangun masa depannya sendiri sebagai negara yang merdeka dan mandiri. Selanjutnya itu ada terkait sistem pemerintahan dari negara Ukraina, di mana sistem pemerintahan negara ini tuh republik semi presidensial dengan pembagian kekuasaan antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Berikut ini saya akan menyebutkan komponen utama dari sistem pemerintahan negara Ukraina tersebut. Yang pertama itu adalah Presiden Ukraina ini menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, di mana presiden ini memiliki kekuasaan eksekutif yang paling signifikan termasuk pengangkatan Perdana Menteri, pembentukan kebijakan luar negeri, dan komando atas kekuatan bersenjata. Presiden ini dipilih melalui pemilihan umum untuk masa jabatan selama 5 tahun, di mana ini tuh sama seperti yang ada di negara Indonesia ya. Terus yang kedua itu ada pemerintahan Ukraina itu dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan negara dan administrasi sehari-hari. Perdana Menteri ini itu anggota dan kabinetnya itu dipilih oleh Presiden dan disetujui oleh Parlemen seperti Verkhovna Rada. Yang ketiga itu ada Verkhovna Rada, di mana Verkhovna Rada ini adalah badan legislatif Ukraina yang terdiri dari 450 anggota yang dipilih melalui pemilihan umum untuk masa jabatan 5 tahun seperti presiden Ukraina tersebut. Kemudian Verkhovna Rada ini memiliki kewenangan untuk mengesahkan undang-undang, menyetujui kebijakan anggaran, dan mengawasi pemerintah. Dimana ini tuh seperti DPR kalau yang ada di Indonesia. Terus ada Dewan Kepala Daerah Ukraina ini terdiri dari 20 oblast atau wilayah dan 2 kota berstatus oblast atau Kiev dan Sevastopol, dan wilayah otonom masing-masing dari entitas ini tuh memiliki otoritas eksekutif lokal yang dipimpin oleh seorang gubernur atau wali kota serta badan legislatif lokal. Sistem kehakiman yang ada di Ukraina itu terdiri dari pengadilan-pengadilan yang independen termasuk Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Tinggi, dan pengadilan-pengadilan lainnya. Pengadilan-pengadilan ini bertanggung jawab atas penegakan hukum dan keadilan di Ukraina.
Otoritas konstitusi Ukraina ini juga bertanggung jawab atas memastikan kepatuhan terhadap konstitusi Ukraina, Ombudsman Hak Asasi Manusia yang bertugas untuk melindungi hak-hak warga negara Ukraina. Selain itu, negara Ukraina ini memiliki berbagai lembaga independen seperti badan pengawas dan badan-badan lainnya yang bertanggung jawab atas berbagai aspek dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial dari negara tersebut. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kondisi sosial dan ekonomi kondisi sosial dan budaya dari negara Ukraina ini. Pertama-tama itu terkait kondisi sosial dari negara tersebut. Sosial dari Ukraina ini tuh mengalami kesenjangan ekonomi yang signifikan antara kota dan pedesaan yang ada di negara tersebut, serta antara wilayah barat dan timur, di mana wilayah-wilayah pedesaan dan timur seringkali mengalami tingkat pengangguran yang tinggi dan standar hidup yang lebih rendah. Terkait sistem perawatan kesehatan Ukraina ini tuh masih banyak sekali mengalami tantangan seperti akses yang terbatas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, kemudian kurangnya dana, dan masalah kesehatan masyarakat seperti alkoholisme, kebiasaan merokok, dan penyalahgunaan narkoba. Negara Ukraina ini sendiri juga memiliki sejarah pendidikan yang kuat, tetapi dalam sejarahnya ini tuh pendidikan di Ukraina itu masih seringkali menghadapi tantangan dan kurangnya akses terhadap pendidikan itu karena universitas di Ukraina ini memiliki reputasi internasional, tapi banyak siswa yang menghadapi kesulitan keuangan untuk mengakses pendidikan tersebut. Tingkat kemiskinan di Ukraina ini juga cukup tinggi, terutama di wilayah pedesaan dan timur seperti yang sudah dibahas sebelumnya itu. Dari masyarakat Ukraina itu banyak mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, dan layanan kesehatan. Kemudian dari aspek budayanya ini, bahasa Ukraina merupakan bahasa resmi negara tersebut yang menjadi simbol identitas nasional dari Ukraina. Namun ada juga banyak warga Ukraina yang fasih berbahasa Rusia, di mana kedua bahasa ini tuh memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari dari budaya Ukraina. Ukraina ini juga memiliki warisan sejarah yang kaya dengan banyak kota bersejarah dan situs-situs arkeologis. Arsitektur Ukraina mencakup berbagai gaya, dari bangunan bersejarah seperti Katedral Saint Sofia di Kiev hingga arsitektur modern di kota-kota besar seperti Kiev dan Lviv. Seni dan musik Ukraina ini memiliki pengaruh yang kuat dari tradisi rakyat dan kebudayaan nasional. Musik tradisional Ukraina meliputi genre seperti folk, pop, dan rock. Selain itu, seni rupa Ukraina juga mencakup lukisan ikonografi gereja, seni rakyat, dan seni kontemporer. Ukraina juga seringkali memiliki berbagai festival dan perayaan tradisional yang merayakan budaya, sejarah, dan identitas nasional, seperti adanya pada saat malam-malam Natal, Paskah, dan perayaan kemerdekaan Ukraina. Meskipun negara Ukraina itu memiliki potensi besar sebagai negara dengan warisan budaya yang kaya dan sumber daya manusia yang terdidik, namun tantangan nasional dan ekonomi yang dihadapi negara ini tuh telah menghambat kemajuan dari stabilitas hal-hal tersebut, sehingga upaya ini itu dapat diatasi masalah untuk memerlukan dukungan dari pemerintah, masyarakat, dan komunitas internasional. Selanjutnya itu saya akan membahas mengenai sistem kepartaian dari negara Ukraina, di mana sistem kepartaian di Ukraina itu terdiri dari berbagai partai politik yang mewakili berbagai pandangan politik dan kepentingan masyarakat. Dan terdapat beberapa partai politik yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama itu ada Sluga Narodu atau Servant of the People. Partai ini tuh didirikan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada tahun 2018. Sluga Narodu memenangkan mayoritas besar dalam pemilihan parlemen Ukraina pada tahun 2019 dan sejak saat itu menjadi partai penguasa di Ukraina. Yang kedua itu ada Partai Blok Petro Poroshenko, didirikan oleh presiden sebelumnya. Petro Poroshenko ini merupakan partai yang berhaluan pro-Eropa dan mendukung reformasi ekonomi dan politik di Ukraina. Dan yang ketiga itu ada Partai Kesejahteraan Rakyat Ukraina, di mana partai ini itu dipimpin oleh Yulia Tymoshenko, seorang figur politik yang berpengaruh di Ukraina. Partai ini tuh mengadvokasi kebijakan populis dan sosial demokratis. Yang keempat ada Platforma Obsitivy Zazita atau Opposition Platform for Life, di mana partai ini berhaluan pro-Rusia dan mendukung hubungan yang lebih dekat dengan Rusia. Partai ini itu mendapat banyak dukungan dari wilayah timur Ukraina yang berbahasa Rusia. Yang kelima itu ada Partai Holocaust atau The Voice. Partai ini tuh didirikan oleh penyanyi dan aktivis anti korupsi Sviatoslav
Vakarchuk, di mana partai ini berhaluan pro-Eropa dan menekankan pada reformasi anti korupsi dan perbaikan sistem pendidikan dan kesehatan. Yang keenam ada Partai Nasionalis Ukraina Pemerintah Rakyat, merupakan partai nasionalis yang mendukung kemerdekaan Ukraina dan penolakan terhadap pengaruh Rusia. Partai ini tuh memiliki basis pendukung di wilayah barat Ukraina. Selain partai-partai utama tersebut, terdapat juga partai kecil yang memiliki pengaruh yang lebih terbatas dalam sistem politik Ukraina yang seringkali dipengaruhi oleh dinamika geopolitik.